Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun kalian berada, teman-teman mahasiswa kedokteran hewan, mahasiswa peternakan, dan juga para peternak babi pemula dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Rizky Ohistiawan dengan NIM 20095111038 dari kelas B. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, teman-teman, ada topik menarik nih yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini di video saya ini. Yakni saya akan membahas mengenai cara penanganan kelahiran anak babi. Nah, tentunya ini adalah topik yang sangat menarik khususnya untuk para peternak babi pemula dimanapun kalian berada. Yuk kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu mengenai indukan babi. Nah, indukan babi sendiri memiliki umur bunting sekitar 115 hari. Nah, adapun tanda-tandanya teman-teman ketika dia ingin melahirkan, sudah waktunya mau melahirkan, di mana indukan babi akan menunjukkan tanda-tanda gelisah dan nafsu makannya menurun. Tentu pada saat ini kita sebagai peternak harus melakukan yang namanya pemindahan kandang. Tujuannya apa teman-teman? Nah, dengan kita melakukan pemindahan kandang, nantinya akan mempermudah indukan babi dalam proses melahirkan. Nah, kali ini yang kita bahas proses kelahiran ya, teman-teman. Nah, di proses kelahiran ada tiga, ya, ada tiga. Oke, yang pertama stadium persiapan. Nah, di stadium persiapan ini, teman-teman, ikatan rahim menjadi kendor dan akan turun letaknya. Nah, sisi badannya akan menjadi cekung dan pinggangnya menjadi turun. Karena apa? Karena jaringan pengikat jadi elastis. Nah, di sini juga bisa kita tampak atau kita lihat bibir kemaluan menjadi memerah dan juga membesar. Nah, ambingnya juga menjadi tegang dan berisi air susu. Nah, pada proses inilah induk akan siap-siap untuk melahirkan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di proses yang kedua, ya. Nah, yaitu stadium pembukaan. Nah, di stadium pembukaan ini rahim akan mulai berkontraksi ataupun mengkerut. Nah, ini kita tidak akan bisa nampak dari luarnya ya, teman-teman. Namun dari luar yang bisa kita tampak adalah babi atau indukan babi akan mulai tampak gelisah. Nah, tidurnya berdiri berulang kali juga. Dan dia sering memukul-mukulkan ekornya. Kemudian menghentak-hentakan kakinya juga sering kencing. Nah, pada proses stadium pembukaan ini, serviks akan terbuka lebar dan dagingnya mulai mengendor. Nah, di sini serviks yang tak dapat terbuka itu akan menyulitkan kelahiran dan berbahaya. Tentu sebagai peternak kita harus mengetahui tentang ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di stadium pelepasan. Nah, pada stadium pelepasan atau stadium terakhir dari proses kelahiran ini, setelah melewati stadium pembukaan nantinya karena bantuan dari kontraksi rahim beserta kejang daging perut, maka janin akan mulai keluar. Nah, disinilah merupakan proses akhir atau proses terakhir dari proses kelahiran, yakni pada stadium pelepasan. Tentunya teman-teman pada stadium pelepasan ini, kita perlu berhati-hati, karena pada stadium pelepasan ini sering terjadi yang namanya keguguran. Nah, keguguran pada babi ini dikarenakan berbagai sebab. Bisa karena temperatur badan yang terlalu tinggi, bisa karena kekurangan zat-zat tertentu, bisa akibat keracunan, indukan menderita anemia, ataupun bisa terjadi karena infeksi uterus, menderita brusellosis, keterlambatan waktu melahirkan juga bisa, teman-teman, dan banyak macamnya. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas proses penanganan setelah melahirkan. Nah, di proses penanganan setelah melahirkan ini sangat penting, teman-teman, karena setelah melahirkan, kita sebagai peternak perlu tahu nih, bagaimana sih proses penanganannya setelah melahirkan tadi indukan babinya. Nah, yang pertama-tama kita harus lakukan yaitu membuang plasenta. Ingat, jangan sampai plasenta ini termakan oleh induk babi, karena ini sangat berbahaya bagi kesehatan indukan babi dan juga anakannya nanti, teman-teman. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah biarkan untuk indukan babi beristirahat setelah proses melahirkan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tata laksana anak babi yang baru lahir ya, teman-teman. Dalam tata laksana anak babi yang baru lahir, kita perlu cermati. Nah, mengapa demikian? Karena ketika anak babi yang baru lahir ini, kita perlu tahu bagaimana sih tata laksana dan cara penanganan yang tepat, terutama dalam beberapa hal ini. Nah, ada 8 hal dalam tata laksana yang perlu kita perhatikan, yakni ada pertama memotong tali pusar, memotong ekor, kemudian mendapatkan kolostrum, kemudian memotong gigi, selanjutnya ada penyuntikan zat besi, kemudian penitipan anak babi dan makanan buatan, kemudian ada pembuatan tanda dan nomor, dan juga ada kastrasi dan juga kebiri ya, teman-teman.
Nah, perlu diperhatikan dalam tata laksana ini teman-teman, bahwasannya segera setelah anak babi dilahirkan, kita perlu lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan selai kain kering. Nah, dengan demikian nantinya anak babi akan menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Ini penting sekali kita lakukan sebagai peternak dan penting kita ketahui. Nah, lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Nah, kemudian apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, kita perlu pegang kedua kaki belakangnya, dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Nah, tentu itu kita bisa lakukan juga teman-teman dengan bantuan yaitu dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan mengisap keluar cairan dari lubang hidung untuk merangsang pernafasannya. Nah, ini salah satu info penting juga teman-teman. Kadang-kadang satu atau lebih anak babi yang lahir dari seperindukan ada yang lemah dan kelihatannya tidak hidup. Nah, bila kita menemukan kasus seperti itu, hal apa yang perlu kita lakukan teman-teman semua? Tentu kita harus melakukan pemeriksaan pada bagian tali pusarnya dan apabila ada gerakan atau denyutan pada bagian pangkal pusar, berarti masih ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi kembali. Ya, teman-teman. Dan kita perlu sesegera mungkin ya untuk melakukan prosedur ini pada waktu 24 jam setelah lahiran ya teman-teman. Baik, kita akan mulai menjelaskan mengenai tata laksana anak babi yang baru lahir, karena ini adalah inti penting dari penanganan anak babi yang baru lahir ya teman-teman. Oke, yang pertama ada memotong tali pusar. Nah, tali pusar sendiri merupakan organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Nah, dengan demikianlah mengapa tali pusar ini harus kita potong. Nah, tali pusar ini bisa kita potong dengan 3 cara sederhana, teman-teman. Yang pertama, kita bisa ikat tali pusar kira-kira 2 sentimeter. Nah, ini kita ikat dari mulai pangkal dengan seutas benang steril, ya, untuk meyakinkan bahwa tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Cara yang kedua, yakni potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Kemudian cara yang ketiga, yaitu oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tincture untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Nah, 3 macam cara sederhana ini perlu kita perhatikan dengan baik dan perlu kita lakukan dengan baik dalam menangani, yaitu memotong tali pusar dari anak babi. Selanjutnya, memotong gigi. Nah, anak babi yang lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, di mana 2 pasang pada tiap rahangnya disebut dengan gigi hitam, gigi jarum, dan juga gigi serigala. Nah, meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong ya teman-teman. Nah, mengapa hal demikian? Nah, karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi para peternak. Nah, ada alasan nih kenapa dilakukan pemotongan gigi pada anak babi, di mana gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Nah, yang kedua, yakni apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka ini dapat menjadi jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya, memotong ekor. Nah, menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi, teman-teman, dan hampir di semua peternakan babi. Maka kita sebagai peternak perlu secara rutin melakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Nah, panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor. Tapi biasanya sih cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekornya, teman-teman. Nah, pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan itu tumpul ya, teman-teman. Dan ini pada umumnya ya, teman-teman, kita perlu memberikan perhatian khusus pada setiap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Karena ini bisa jadi jalan masuknya penyakit melalui mikroorganisme. Ini perlu kita perhatikan ya, teman-teman, dengan baik. Ya, selanjutnya mendapatkan kolostrum. Nah, segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama dengan induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum, yang mana mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Nah, penyerapan kolostrum ini adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir. Kenapa demikian? Karena sebagaimana fungsinya, yakni merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupannya. Nah,
ada hal yang perlu dicatat nih teman-teman yang sangat penting, di mana secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2 ke 3 hari periode transisi. Nah, apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induknya. Ini penting ya untuk diingat ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, penyuntikan zat besi. Nah, anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama kita ketahui dan hampir ada di seluruh peternakan babi dimanapun berada. Nah, tentunya kandungan zat besi pada air susu induk itu sangat rendah, teman-teman. Oleh karenanya kita perlu melakukan penyuntikan zat besi, dan yang mana berisi ikatan-ikatan lainnya, yang biasanya dianjurkan untuk diberikan ketika babi berumur 3 hari. Ini sangat penting, di mana ini dapat mencegah terjadinya anemia. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, lanjut ke penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor, seperti mati setelah beranak, ambingnya luka, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak ya, teman-teman. Tentu anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tadi memperoleh jumlah kolostrum yang cukup. Ingat ke slide sebelumnya ya teman-teman, bahwasanya kolostrum itu begitu pentingnya bagi anak babi yang baru lahir. Nah, untuk memelihara anak babi yang kehilangan induknya seperti tadi, dapat kita lakukan dengan menitipkan pada induk yang tidak ada air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Nah, penitipan sendiri teman-teman perlu kita pahami, apa sih itu penitipan? Nah, penitipan adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lainnya dalam suatu kelompok bibit. Nah, penitipan ini dapat berhasil, kuncinya ada apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, betapa pentingnya kolostrum di awal kelahiran, oleh karenanya bila terjadi hal yang seperti ini, indukan babi dalam kasus seperti ini, maka anak babi perlu kita titipkan ke indukan lainnya dalam kurun waktu 48 jam. Ada 2 poin penting dalam penitipan anak babi ya teman-teman, yakni umur dan juga waktu penitipan. Baik, kita lanjut teman-teman pada pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahiran. Nah, itu bertujuan untuk mengukur penampilan dari tiap kelompoknya, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan juga ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Ini akan memudahkan kita sebagai peternak dalam melaksanakan hal tersebut. Nah, kita para peternak biasanya akan memberikan tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulunya. Nah, ini biasa dilakukan juga dengan cara menggunakan ear tag, bisa cap bakar, bisa pilok, dan sebagainya. Tapi ini kurang umum ya, biasanya dilakukan oleh para peternak babi. Tapi ada juga teman-teman para peternak babi yang melakukannya dengan cara pemotongan daun telinga atau bisi tato ya. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, ini tata laksana yang terakhir ya teman-teman, yaitu kastrasi atau kebiri. Nah, kastrasi atau kebiri, pertama kita bahas mengenai apa sih itu kastrasi atau kebiri. Jadi kastrasi sendiri merupakan suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan. Nah, ini dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki karkas. Nah, teman-teman, melakukan kastrasi ini adalah suatu operasi yang sederhana, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya. Nah, penting sekali kita memperhatikan operasi dalam melakukan pengebirian ya, teman-teman. Karena ditakutkan justru akan ada timbulnya atau masuknya berbagai macam penyakit dari hal tersebut. Oke, teman-teman, sangat menarik ya materinya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga ilmu yang saya berikan ke teman-teman semua bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua, terutama para peternak babi pemula di luar sana, di mana dengan kita mengetahui cara penanganan anak babi yang baru lahir ini, kita dapat berpikir secara bijak, kita dapat bertindak secara bijak bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ke depannya dalam berternak babi. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. See you next time on my video. Viva Veteriner. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya, teman-teman. Bye-bye.